Sudah, ini kan kemarin PKS itu kan ya memang sudah isinya akan menarik, menindaklanjutinya gimana Mas? Apakah juga tidak semakin kuat tidak akan mendukung Pak Anies atau justru malah nanti di detik-detik akhir tetap? Itu yang saya sebut dinamis itu. PKS yang sudah masangin aja masih luar biasa begitu, apalagi PKB yang belum masangin. Jadi ya kita lihat sih, tinggal waktu beberapa hari kan. Jadi dinamisnya terjadi di game dan terjadi juga di blok di luar game. Mas Sudah, kalau dari PKB sendiri sampai saat ini merasa nggak sih sebenarnya ada dorongan ataupun ada kekuasaan yang digunakan untuk menjegal salah satu tokoh ataupun cagup begitu di Jakarta sendiri? Saya belum melihat suasana itu, jadi ya masih tarik menarik soal koalisi aja, soal mana figur yang tepat dan seterusnya itu belum sampai sejauh itu sih. Karena itu kalau ada ajakan misalnya dari ada istilah game plus dan seterusnya, itu wajar bagian dari dinamika, termasuk dinamika yang terjadi di tubuh internal PKS hari ini. Dan kalau PKB sudah dari awal kan memang kita sudah pada posisi akan menentukan ini di akhir. Karena itu ya kita lihat aja. Tapi PKB akan bergabung ke Kim Plus, Pak. Makanya untuk ini pilkada. Yang jelas PKB belum menentukan sikap sampai hari ini. Dan sejak dari awal saya cerita sama teman-teman kan, walaupun DPW sudah mengajukan, terus sudah diberikan kepada Despilkada DPP, di Despilkada BDP belum kita bahas ajuan dari teman-teman DPW PKB ke DKI Jakarta. Tapi memberikan tenggat waktu nggak sudah bagi Pak Anies untuk nyari kawan koalisi. Kita ke Pak Anies. Kan kita belum membahasnya. Jadi kita nggak mungkin ngasih deadline ke Mas Anies ya, karena kita belum menentukan. Yang sudah mengajukan kan teman-teman di DKI Jakarta. Nah setelah diajukan, terus kemudian tahu-taunya di paling bawah ini, tumpuk. Jadi belum sempat dibahas. Sulit ya Pak dalam menentukan untuk Cakada di Jakarta sendiri. Sulitnya kenapa sih Pak, kok sampai sekarang tuh bahkan namanya aja belum mengerucut tuh? Itu kenapa gitu loh? Enggak, bagi PKB juga agak sulit sih. Ini soal prioritas mana yang harus didulukan aja. Gitu. Nah, kemarin kan kita sudah mengeluarkan satu KWK di provinsi mana, kabupaten mana gitu. Pada gilirannya nanti jatahnya di DKI. Kita kalau akan melihat putuskan. sosok dari Ridwan Kamil bagaimana Pak? Ya saya nggak tahu persis, jelas elektabilitasnya kan harus kerja keras Kang Ridwan Kamil. Harus kerja keras karena baru 10%, kalau nggak salah 9 atau 10. Untuk DKI yang pemilih yang saya kira sudah sangat rasional dari pilkada ke pilkada, saya kira Kang Emil harus kerja keras. Elektabilitas tinggi berarti sebagai syarat pertama, syarat yang paling ditimbang utama yang untuk didukung PKB berarti yang Belum tentu. Belum tentu. Masih banyak aspek yang lain. Apa tuh Pak? Ya beberapa misalnya menyangkut soal bagaimana melihat dan menatap masa depan DKI, chemistry koalisinya harus dengan partai apa, itu masuk menjadi pertimbangan. Sudah, ini kan kemarin PKS itu kan ya memang sudah isinya akan menarik, menindaklanjutinya gimana Mas? Apakah juga tidak semakin kuat tidak akan mendukung Pak Anies atau justru malah nanti di detik-detik akhir tetap? Itu yang saya sebut dinamis itu. PKS yang sudah masangin aja masih luar biasa begitu, apalagi PKB yang belum masangin. Jadi ya kita lihat sih, tinggal waktu beberapa hari kan. Jadi dinamisnya terjadi di game dan terjadi juga di blok di luar game. Mas Sudah, kalau dari PKB sendiri sampai saat ini merasa nggak sih sebenarnya ada dorongan ataupun ada kekuasaan yang digunakan untuk menjegal salah satu tokoh ataupun cagup begitu di Jakarta sendiri? Saya belum melihat suasana itu, jadi ya masih tarik menarik soal koalisi aja, soal mana figur yang tepat dan seterusnya itu belum sampai sejauh itu sih.
Karena itu kalau ada ajakan misalnya dari ada istilah game close dan seterusnya, itu wajar bagian dari dinamika, termasuk dinamika yang terjadi di tubuh internal PKS hari ini. Dan kalau PKB sudah dari awal kan memang kita sudah pada posisi akan menentukan ini di akhir. Karena itu ya kita lihat aja. Tapi PKB akan bergabung ke Kim Plus, Pak, Makanya ini untuk pilkada ini. yang jelas PKB belum menentukan sikap sampai hari ini. Dan sejak dari awal saya cerita sama teman-teman kan, walaupun DPW sudah mengajukan, terus sudah diberikan kepada Despilkada DPP, di Despilkada BDP belum kita bahas ajuan dari teman-teman DPW PKB DKI Jakarta. Tapi memberikan tenggat waktu nggak sih Pak bagi Pak Anies untuk nyari Kawan Kawan koalisi. koalisi. Kita ke Pak Anies. Kan kita belum membahasnya. Jadi kita nggak mungkin ngasih deadline ke Mas Anies ya, karena kita belum menentukan. Yang sudah mengajukan kan teman-teman di DKI Jakarta. Nah setelah diajukan, terus kemudian tahu-taunya di paling bawah ini, tumpuk. Jadi belum sempat dibahas. Sulit ya Pak dalam menentukan untuk Cakada di Jakarta sendiri. Sulitnya kenapa sih Pak, kok sampai sekarang tuh bahkan namanya aja belum mengerucut tuh. Itu kenapa gitu loh? Enggak, bagi PKB juga nggak sulit sih. Ini soal prioritas mana yang harus didulukan aja. Gitu. Nah, kemarin kan kita sudah mengeluarkan satu KWK di provinsi mana, kabupaten mana gitu. Pada gilirannya nanti jatahnya di DKI. Kita Kalau akan melihat putuskan. sosok dari Ridwan Kamil bagaimana Pak? Ya saya nggak tahu persis, jelas elektabilitasnya kan harus kerja keras Kang Ridwan Kamil. Harus kerja keras karena baru 10%, kalau nggak salah 9 atau 10. Untuk DKI yang pemilih yang saya kira sudah sangat rasional dari pilkada ke pilkada, saya kira Kang Emil harus kerja keras. Elektabilitas tinggi berarti sebagai syarat pertama, syarat yang paling ditimbang utama yang untuk didukung PKB berarti yang Belum tentu, belum tentu. Masih banyak aspek yang lain. Apa tuh Pak? Ya beberapa misalnya menyangkut soal bagaimana melihat dan menatap masa depan DKI, chemistry koalisinya harus dengan partai apa, itu masuk menjadi pertimbangan.